Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 7 ingin mempresentasikan makalah tentang pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan yang beranggotakan Putri Susanti dengan NIM 119207056. Saya sendiri Fahmi Jamjami dengan NIM 119207061 dan Japira Diah Urbaningrum dengan NIM 119207080. Pada pembahasan pertama, yaitu hakikat sarana dan prasarana pendidikan. Hakikat sarana pendidikan, untuk mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan, salah satu faktor terpenting adalah sarana dan prasarana. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, hakikat pendidikan adalah A. Sarana merupakan apa saja kegiatan yang dapat digunakan untuk melaksanakan suatu, untuk memajukannya, atau untuk mencapai tujuan. B. Syarat untuk mencapai sesuatu. Menurut Suharsimi Arikunto tahun 1987, sarana pendidikan ialah semua fasilitas yang diperlukan dalam proses belajar mengajar, baik yang bergerak ataupun tidak bergerak. Secara umum, sarana dan prasarana pendidikan dapat diartikan sebagai semua fasilitas yang menunjang proses belajar mengajar dalam rangka mencapai tujuan pendidikan, termasuk personil dan kurikulum. Poin kedua, hakikat prasarana pendidikan. Secara etimologis, prasarana berarti alat tidak langsung untuk mencapai tujuan. Dengan demikian, maka prasarana pendidikan adalah alat yang tidak langsung yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan. Berikut yang termasuk contohnya ialah bangunan sekolah, lapangan olahraga, ruang guru, kursi, meja, papan tulis, dan lain-lain. Poin ketiga, hakikat manajemen sarana dan prasarana pendidikan. Manajemen adalah serangkaian kegiatan yang ditata, dirancang, dikelola untuk mencapai tujuan organisasi, sehingga hal ini menggambarkan tingkat keberhasilan seorang manajer yang mampu mengelola atau memanage secara efektif dan efisien. Menurut Durbin tahun 1990, mengemukakan bahwa manajemen adalah sebagai suatu proses menggunakan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan organisasi melalui fungsi planning, decision making, organizing, leading, dan controlling. Sedangkan menurut pendapat Robbins dan Coulter tahun 1966 memberikan definisi manajemen sebagai suatu proses untuk membuat aktivitas terselesaikan secara efektif dan efisien dengan melalui orang lain. Pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan adalah kegiatan pengelolaan atau usaha yang dilakukan untuk memanfaatkan segala sumber daya yang ada untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan. Kegiatan serta proses kerja dalam pengelolaan sarana pendidikan meliputi A. Perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan. B. Mengupayakan pengadaan atau ketersediaan dan kesiapan sarana dan prasarana serta memfasilitasinya. C. Menyimpan, D. Inventarisasi. E. Memfasilitasi pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana. F. Memfasilitasi pembangunan atau pengembangan dan rehabilitasi unit sekolah. G. Melakukan penghapusan. Bagian B. Jenis sarana dan prasarana pendidikan. Menurut Ari Gunawan, jenis-jenis sarana pendidikan dapat dibedakan menjadi sarana fisik dan sarana non-fisik. Sarana fisik yaitu segala sesuatu yang berwujud, benda mati, atau dibedakan yang mempunyai peran untuk memudahkan atau melancarkan suatu usaha seperti mesin tulis, komputer, perabot, alat peraga, alat pembelajaran, media, ruang belajar, perpustakaan, tempat bermain, toilet, sarana olahraga, tempat ibadah, ruang BP. Perpustakaan merupakan jantung hati dari pendidikan, karena perpustakaan merupakan sarana pendidikan yang banyak memberikan berbagai informasi kepada semua pencari ilmu, bahkan pencuri ilmu. Di samping itu, perpustakaan adalah sumber ilmu pengetahuan yang dinamis karena terkumpulnya koleksi berbagai buku, bahan ajar, dan peralatan pembelajaran lainnya. Dalam hubungan dengan proses belajar mengajar ada dua jenis sarana pendidikan, yaitu sarana pendidikan yang secara langsung digunakan dalam proses belajar mengajar seperti kapal tulis, papan tulis, atlas, dan sebagainya. Yang kedua, sarana pendidikan yang secara tidak langsung digunakan dalam proses belajar mengajar seperti lemari, arsip, di kantor, sekolah. Menurut Bafadal Ibrahim 2008. Sedangkan jenis prasarana pendidikan di sekolah dapat diklarifikasi ke dalam dua jenis, yaitu prasarana pendidikan yang secara langsung digunakan untuk proses belajar mengajar. Yang kedua, prasarana sekolah yang keberadaannya secara tidak langsung digunakan untuk proses belajar mengajar.
tetapi secara langsung sangat menunjang terjadinya proses belajar mengajar. Sebagai contoh, ruang kantor, kantin, tanah, jalan menuju sekolah, kamar kecil, dan lain-lain. Jika ditinjau dari sifat barangnya, yaitu benda-benda pendidikan dapat dibedakan menjadi barang bergerak atau tidak bergerak. Dari kedua hal tersebut dapat mendukung pelaksanaan tugas. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan dari rekan saya, yaitu saya akan memaparkan pada materi poin ketiga, pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan. Pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan merupakan kegiatan menata mulai dari merencanakan kebutuhan, pengadaan, inventarisasi, penyimpanan, pemeliharaan, penggunaan, dan penghapusan, serta penataan lahan, bangunan, perlengkapan, dan perabot sekolah secara tepat guna dan tepat sasaran. Nah, berikut terdapat 3 jenis yang termasuk ke dalam pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan. Di antaranya, yang pertama yaitu ada perencanaan sarana dan prasarana pendidikan. Pada hal ini, penentuan kebutuhan merupakan perencanaan pengadaan sarana pendidikan yang diperlukan dalam penyelenggaraan pendidikan. Nah, langkah-langkah perencanaan pengadaan perlengkapan sekolah tersebut diantaranya yaitu menganalisis kebutuhan pendidikan suatu masyarakat dan menetapkan program untuk masa yang akan datang. Kemudian melakukan survei keseluruhan unit sekolah untuk menyusun master plan dalam jangka waktu tertentu. Selanjutnya, memilih kebutuhan utama berdasarkan hasil survei, mengembangkan educational specification, merancang setiap proyek yang terpisah sesuai dengan spesifikasi pendidikan, mengembangkan dan menguatkan tawaran, dan melaksanakan sesuai dengan gambaran kerja yang diusulkan. Kemudian yang terakhir yaitu terdapat melengkapi perlengkapan gedung dan meletakkannya sehingga siap digunakan. Nah, pada poin kedua yaitu ada penyimpanan sarana dan prasarana pendidikan. Penyimpanan ini adalah kegiatan yang dilakukan untuk menampung hasil pengadaan dan umumnya barang tersebut yaitu milik negara. Aspek ini disebut yaitu dengan gudang yang dibedakan menjadi gudang pusat, gudang penyalur, gudang transit, dan gudang pemakai. Gudang pusat tersebut yaitu gudang yang diperlukan untuk menampung hasil pengadaan. Kemudian gudang penyalur yaitu gudang yang diperlukan untuk menyimpan barang sementara. Sedangkan gudang transit yaitu gudang yang digunakan untuk menyimpan barang sementara juga, yaitu sama halnya dengan gudang penyalur. Nah, yang terakhir yaitu gudang pemakai. Gudang pemakai ini digunakan untuk menyimpan barang-barang. Kemudian yang ketiga, pada poin ketiga yaitu ada penataan barang tidak habis pakai. Nah, penataan barang-barang tidak habis pakai ini merupakan penataan dengan cara mengatur barang yang ada dengan memberikan kode pada barang sesuai dengan sandi yang berlaku agar mudah didapatkan atau mudah dicari. Nah, untuk selanjutnya yaitu materi poin keempat, proses pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan. Proses pada pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan yaitu terdiri dari analisis kebutuhan, analisis anggaran, seleksi, penetapan kebutuhan, pembelian, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pemakaian, inventarisasi, dan pemeliharaan. Dalam hal tersebut yaitu memiliki beberapa fungsi. Yang pertama yaitu fungsi perencanaan dan penentuan kebutuhan. Melalui rencana dan penentuan kebutuhan akan dihasilkan rencana pembelian, rencana rehabilitas, rencana distribusi, rencana sewa, dan rencana pembuatan. Yang kedua yaitu ada fungsi penganggaran. Fungsi ini terjadi atas kegiatan-kegiatan dan usaha-usaha untuk merumuskan perincian penentuan kebutuhan dalam suatu skala standar. Yang ketiga yaitu ada fungsi pengadaan. Fungsi pengadaan merupakan kegiatan dan usaha untuk menambah dan memenuhi kebutuhan barang dan jasa berdasarkan peraturan yang berlaku. Selanjutnya yaitu ada fungsi penyimpanan. Fungsi penyimpanan
merupakan kegiatan dan usaha untuk melakukan pengurusan penyelenggaraan dan pengaturan barang persediaan di ruang penyimpanan. Kemudian yang kelima yaitu ada fungsi penyaluran, yaitu kegiatan dan usaha untuk melakukan pengurusan penyelenggaraan dan pengaturan pemindahan barang. Yang keenam, fungsi pemeliharaan, merupakan kegiatan untuk mempertahankan kondisi teknis dan daya guna suatu alat produksi untuk mempertahankan atau fasilitas kerja. Kemudian yang ketujuh ada fungsi penghapusan. Fungsi penghapusan ini merupakan kegiatan dan usaha-usaha untuk pembatasan suatu barang. Kemudian yang terakhir, yang kedelapan yaitu fungsi pengendalian. Fungsi ini merupakan fungsi yang mengatur dan mengarahkan pelaksanaan dan suatu rencana, program, proyek, dan suatu kegiatan. Oke, materi selanjutnya yaitu materi poin kelima, pengertian manajemen informasi. Nah, secara operasional, manajemen dapat diartikan sebagai pelaksanaan fungsi-fungsi terhadap unit dalam suatu organisasi. Hal tersebut yaitu untuk merencanakan, menganggarkan, mengorganisasikan, mengarahkan, melaksanakan, mengawasi, serta mengevaluasi pekerjaan terhadap unit masing-masing. Hal tersebut yaitu untuk mencapai tujuan keseluruhan organisasi secara efektif dan efisien. Sedangkan informasi merupakan data yang sudah diolah, dibentuk ataupun dimanipulasi sesuai dengan keperluan tertentu. Data adalah fakta yang sudah ditulis dalam bentuk catatan ataupun direkam ke dalam berbagai bentuk media, contohnya seperti komputer. Cukup sekian pemaparan dari saya, materi yang selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya mengenai pengembangan sistem informasi pendidikan dalam pendidikan nasional atau bisa disingkat menjadi SIP. Nah, sesuai dengan harus adanya keterpaduan sistem dan keterkaitan komponen-komponen dari pembuatan informasi, maka ada beberapa prinsip umum dalam sistem informasi untuk manajemen ini. Prinsip-prinsip yang penting itu diantaranya yaitu pertama, mempunyai tujuan. Dalam hal ini apabila semakin jelas tujuannya, maka semakin jelas juga programnya. Jadi pengembangan SIP itu harus mempunyai tujuan. Kemudian yang kedua, berdasarkan kepada kepercayaan yang matang. Nah, sistem informasi manajemen yang efektif mempunyai ciri kejelasan tentang data apa yang dibutuhkan, kapan dan siapa saja yang membutuhkan dalam bentuk apa, berapa biaya yang disediakan, dalam hal apa, relevansi terhadap prioritas, dan bagaimana umpan balik pengawasan dan evaluasi disiapkan. Jadi ini syaratnya, prinsip ini mempunyai kejelasan gitu ya. Kemudian prinsip yang ketiga, berorientasi pada kepentingan manajemen. Nah, dalam hal ini arahan yang diberikan oleh pemimpin dan tidak boleh terjadi duplikasi dan berkelebihan dalam pengumpulan data. Kemudian yang keempat, menganut sistem terbuka. Prinsip menganut sistem terbuka ini itu data internal dan eksternal merupakan data yang sangat penting. Jadi penting. Kemudian prinsip-prinsip yang kelima, mengutamakan kualitas informasi. Ciri-ciri yang didiskusikan meliputi keakuratan, ketepatan waktu, kelengkapan, keringkasan, dan kesesuaian. Kemudian yang keenam, menganut prinsip sentralisasi dan desentralisasi. Mengenai proses pengembangan sistem informasi pendidikan, langkah-langkah dasar yang dapat ditempuh dalam mengembangkan sistem informasi
pendidikan, yaitu ada 7, yaitu studi visibilitas, yang kedua menentukan persyaratan sistem, yang ketiga merancang dan menerapkan sistem yang perangkatnya terdiri atas basic data atau database, persiapan fisik, langkah-langkah kerja, dan solusi program. Kemudian yang keempat perubahan organisasi, yang kelima pengetesan solusi, yang keenam konservasi, dan yang terakhir manajemen proyek. Nah, jadi berdasarkan materi yang telah kami sampaikan, dapat kita ambil kesimpulan, yaitu secara umum sarana dan prasarana pendidikan dapat diartikan sebagai semua fasilitas yang menunjang proses belajar mengajar dalam rangka mencapai tujuan pendidikan termasuk personil dan kurikulum. Sarana fisik yaitu segala sesuatu yang berwujud benda mati atau dibendakan yang mempunyai peran untuk memudahkan atau melancarkan sesuatu usaha seperti mesin tulis, komputer, perabot, alat peraga, dan sebagainya. Kemudian pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan yaitu kegiatan menata mulai dari merencanakan kebutuhan, pengadaan inventarisasi, penyimpanan, pemeliharaan, penggunaan dan penghapusan serta penataan lahan, bangunan, perlengkapan dan perabot sekolah secara tepat guna dan tepat sasaran. Kemudian menurut Butner dan Hopwood, sistem informasi manajemen merupakan kumpulan hardware serta software yang dirancang secara eksklusif untuk bisa melakukan integrasi data menjadi satu informasi digital yang valid dan berguna. Ini pengertian sistem informasi pendidikan. Jadi sekian yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.